Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Monika dari kelas 5C dengan NIM 18023111045. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang FMEA atau sering disebut dengan Failure Mode and Effects Analysis. Nah, FMEA itu adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasikan dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan atau failure mode. Failure mode itu adalah kayak sebuah kecacatan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi dari suatu produk. Nah, tujuan dari FMEA itu sendiri yang pertama mengidentifikasi mode kegagalan dan tingkat keparahan efeknya. Yang kedua, mengurutkan pesanan desain potensial dan defisiensi proses. Yang ketiga, membantu fokus engineer dalam mengurangi perhatian terhadap produk dan proses. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik kritis. Yang kelima, mencegah timbulnya permasalahan. Nah, sesuai dengan tujuan dari FMEA itu ada 3 komponen yang akan membantu dalam menentukan prioritas dari gangguan. Yang pertama, frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah berapa banyak gangguan yang dapat menyebabkan sebuah kegagalan pada pengoperasian sistem reaktor. Yang kedua, tingkat kerusakan, yaitu berapa serius kerusakan yang dihasilkan dengan terjadinya kegagalan proses operasi sistem reaktor. Yang ketiga, tingkat deteksi, yaitu semakin banyak kontrol dan prosedur yang mengatur jalannya sistem operasi reaktor, maka diharapkan tingkat deteksi dari kegagalan dapat semakin tinggi. Selanjutnya ada RPN atau singkatan dari Risk Priority Number. Nah, yaitu dia itu membatasi prioritas kegagalan serta memberikan susunan ranking dan nilai suatu modus kesalahan atau kegagalan yang timbul. Nah, rumusnya itu S dikali O dikali D, yaitu dampak dikali kemungkinan atau frekuensi dikali dengan deteksi. Terus tipe FMEA dalam industri manufaktur. Ada 5. Yang pertama, sistem, yaitu berfokus pada fungsi sistem secara global. Yang kedua, desain, berfokus pada desain produk. Yang ketiga, proses, berfokus pada proses produksi dan perakitan. Yang keempat, service, yaitu berfokus pada fungsi jasa. Yang kelima, software, berfokus pada fungsi software. Nah, FMEA itu dikategorikan menjadi 2 dalam penerapannya. Yang pertama, DFMEA, yaitu digunakan pada fase desain. Yang kedua, PFMEA, yaitu digunakan untuk fase produksi massal. Sebenarnya kapan sih FMEA itu diterapkan? Nah, pada proses produksi itu ada desain baru, ada teknologi baru, ada proses baru. Terus yang kedua ada perubahan misalkan pada desainnya. Terus yang ketiga merupakan suatu alat pencegahan. Maka FMEA harus sudah dibuat sebelum pembuatan tooling atau sebelum produksi dimulai. Yang keempat, tindakan perbaikan yang direkomendasikan dari hasil FMEA harus sudah selesai sebelum produksi massal dilakukan. Selanjutnya, kalau di desain itu DFMEA itu dibuat oleh bagian riset dari perusahaan pembuat produk itu. Nah, faktor-faktor kesuksesan FMEA. Yang pertama itu kita harus mengerti nih dasar-dasar prosedurnya, konsep, dan definisi dari FMEA itu sendiri. Yang kedua, membuat rencana atau persiapan untuk setiap proyek FMEA. Yang ketiga, menentukan target kualitas. Yang keempat, menyiapkan fasilitas. Yang kelima, menerapkan proses FMEA di seluruh bagian perusahaan. Nah, keuntungan dari FMEA itu yang pertama meningkatkan kualitas, keandalan, dan keamanan produk.
Yang kedua, meningkatkan citra baik dan daya saing perusahaan. Yang ketiga, mengurangi waktu dan biaya pengembangan produk. Yang keempat, membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima, memperkirakan tindakan dan dokumen yang dapat mengurangi resiko. Nah, selanjutnya kita masuk ke penerapan FMEA pada maintenance. Nah, kebetulan saya mendapatkan analisis kegagalan sistem pada perawatan mesin evaporator. Nah, dari abstraknya, kegagalan fungsi dari mesin evaporator menyebabkan menurunnya keandalan mesin tersebut. Maka diperlukan pemeliharaan dan perbaikan secara periodik dan terus-menerus. Nah, pemeliharaan dan perbaikan dapat dilakukan menganalisis resiko terhadap kegagalan yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, analisis resiko kegagalan dapat dilakukan dengan metode FMEA dan FTA. Nah, dengan metode FMEA, kegagalan yang terjadi dapat dikuantifikasikan untuk dibuat prioritas pengendaliannya. Nah, hasil yang dicapai dapat dihitung dengan pembuatan prioritas kegagalan berdasarkan nilai RPN terbesar yang kemudian dilakukan rekomendasi tindakan untuk pengendalian berikutnya. Hasil penelitian ini bahwa nilai FMEA menunjukkan pada 4 RPN kritis, yaitu sebesar 294, 224, 180, 168, dan menjadi prioritas dalam melakukan analisis FTA. Dikarenakan pada pembahasan ini kita lebih fokus ke FMEA, jadi kita akan lebih banyak membahas tentang FMEA-nya aja. Nah, metode penelitiannya itu diawali dengan melakukan studi pendahuluan melalui pengamatan dan wawancara dengan berbagai karyawan terkait seperti bagian maintenance dan teknisi untuk melihat permasalahan yang terjadi di perusahaan. Kemudian mengkaji teori untuk membantu penyelesaian masalah tersebut dan menentukan serta merancang model penelitian untuk pengendalian dilakukan dengan Pareto agar dapat diketahui skala prioritas yang harus didahului, dan bahwa analisis mengidentifikasi resiko dan menganalisis potensi resiko paparan dan akibatnya dengan metode FMEA. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Dilihat dari yang presentasi kumulatif kerusakan mesin, di sini yang breakdown yang paling besar itu adalah distillate dan concentrate. Dan kemudian itu datanya diolah dan mencari nilai RPN. Nah, RPN-nya itu rumusnya di sini udah ada. Selanjutnya setelah kita udah dapat nih 4 resiko kritisnya dan udah dapat juga RPN-nya. Nah, itu kita bisa masukin ke nilai kritis RPN-nya, yaitu total RPN dibagi jumlah resiko. Nah, di sini udah ada nih identifikasi resiko dengan metode FMEA dan RPN. Nah, di sini kita bisa ngerankingin dari mulai yang RPN-nya terbesar kan. Dan di sini udah difilter data resiko kritis kegagalan mesin evaporator. Nah, ini 4 yang terbesar nilai RPN-nya. Yang pertama ada distillate valve 1/2, distillate tank 3, concentrate valve 1, concentrate pump. Nah, dari tadi itu kita udah dapat kesimpulannya. Nah, dari hasil metode FMEA itu ada 4 item kan yang merupakan nilai RPN tertinggi, yang mana 4 item tersebut merupakan resiko kritis dari 15 resiko yang teridentifikasi, yaitu distillate valve 1/2 tidak berfungsi, selanjutnya maksimum level distillate tank 3, terus concentrate valve 1 tidak berfungsi, dan terakhir concentrate pump short. Nah, pada distillate valve 1/2 tidak berfungsi itu nilai RPN tertinggi itu yaitu dia. Nah, sebesar 294 kan. Nah, dia itu mempunyai 2 sumber kerusakan. Yang pertama dari mesinnya. Nah, kerusakan itu berasal dari aktuator yang rusak yang disebabkan oleh tidak ada pelumasan sistem pneumatik. Yang kedua, material membran yang rusak yang disebabkan oleh material tidak tahan panas dan paparan oli.
Yang kedua, maksimum level distillate tank 3, yaitu level sensor yang rusak disebabkan oleh lifetime dari alat itu sendiri. Dan mechanical seal pompa yang bocor dikarenakan material yang tidak tahan panas dan terpapar oili sehingga pompa tidak dapat membuang distillate water. Yang ketiga, concentrate valve 1. Nah, membran dan o-ring itu rusak karena material itu juga sama, tidak tahan panas dan paparan oli. Yang keempat, concentrate pump short. Yang pertama itu dia punya 5 penyebabnya. Yang pertama itu kesalahan dari teknisinya dalam setting overload relay, sehingga ketika terjadi overload pada motor pengaman tidak bekerja sehingga langsung terjadi short. Yang kedua, setting overload relay itu lebih dari 1 kali nominal ampere motor. Karena stok overload relay yang sama itu kosong, jadi dia tuh pakai yang lebih besar. Yang ketiga, mechanical seal yang bocor karena material tidak tahan panas. Yang keempat, metode yaitu tidak adanya SOP, perbaikan pompa. Yang kelima, environment, tidak ada exhaust fan menyebabkan panas ruangan tidak terbuang dengan baik, sehingga membuat usia motor menjadi lebih pendek, tepatnya pada komponen bearing dan winding motor. Nah, dari penelitian tadi, yaitu kita dapat ada saran yang harus perlu disampaikan. Yang pertama, pengawas produksi maupun manajemen itu perlu memperhatikan kinerja pemeliharaan supaya meminimalisir pengeluaran untuk mengganti part yang rusak. Yang kedua, melakukan penelitian supaya data yang diperoleh cukup untuk melakukan analisa lebih dalam. Yang ketiga, melakukan training terhadap teknisi dan membuat SOP yang sesuai. Yang keempat, perlu ditambahkan tahap implementasi dan tahap evaluasi dari usulan-usulan perbaikan yang diberikan. Ya, cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.